Shalom. Dari Sam di Jayapura. Selamat pagi. Wah, ini dikirimkan di pagi hari, mungkin tayang ulang. Saya mau tanya pendeta. Pertanyaan saya, adakah mengenai Daniel pasal 12 ayat 11 dan 12? Apa maksud dengan ayat tersebut? Mohon pencerahannya. Saya baca pendeta, 12 ayat 11 dan 12. Ya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Wow. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya dari kitab Daniel, dan ini ada di pasal yang ke-12, bukan hanya pasal yang ke-12, tetapi ini pun ada pada sudah bahagian yang terakhir dari pasal yang ke-12. Setelah itu selesai, bahkan dikatakan mengenai Daniel, pergilah, beristirahatlah, sampai kepada akhir zaman engkau akan bangkit dan mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Itu janji kepada Daniel. Daniel meninggal dunia di kerajaan Media dan Persia. Nah, apakah ini merupakan satu-satunya nubuatan tentang waktu yang ada di dalam kitab Daniel? Ternyata tidak. Sebelumnya sudah ada juga nubuatan tentang waktu. Dan pada saat nubuatan tentang waktu itu diberikan, penglihatan tentang nubuatan yang ada kaitannya dengan waktu itu diberikan kepada Daniel, maka Daniel merasa tidak memahaminya. Ia bertanya-tanya. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-8, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, ada satu pertanyaan yang juga ada jawabannya. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan orang kudus lain berkata kepadanya, kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari, dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Dia bertanya tentang sampai kapan tempat yang kudus ini akan dinajiskan atau akan diinjak-injak, katanya. Lalu kemudian ayat yang ke-14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar setelah lewat 2300 petang dan pagi. Jadi ini adalah nubuatan tentang waktu yang tadi dibacakan dalam yang tadi dibacakan dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 11 dan 12 yang menyebutkan tentang 1290 hari, 1335 hari, itu belakangan. Tapi sebelum itu sudah ada nubuatan tentang waktu. Dan ini menggambarkan Ka'bah itu dipulihkan dari latar belakang mengenai apa yang terjadi setiap tahun tentang bait suci pada zaman orang Israel. Begitu dikatakan dipulihkan, itu menggambarkan apa yang terjadi pada hari pendamaian. Dan hari pendamaian itu menggambarkan hari penghakiman. Kita tidak ke sana, kita hanya mau melihat apa makna ayat Daniel 12 ayat 11 dan 12 tadi. Jadi ini nubuatan waktu. Apakah Daniel langsung mengerti begitu disebutkan tentang 2300 petang dan pagi? Apakah dia, oh terima kasih, saya sudah mengerti sekarang. Apakah demikian? Coba kita lihat ayat yang terakhir dari Daniel pasal yang ke-8, setelah ia mendapatkan penglihatan tersebut. Ayat yang ke-27, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya.
Kemudian, bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Jadi bilang luar biasa, tapi dia tidak paham tentang apa itu. Karena dia tidak paham, maka ia berdoa. Di dalam pasal yang ke-9, Daniel berdoa. Lalu pada saat dia berdoa, ayat yang ke-20 mengatakan, pasal 9, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, yang kulihat dalam penglihatan yang dahulu pada waktu persembahan korban petang hari. Penglihatan yang ada di pasal yang ke-8 itu. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-22, lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu perintah. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi, pada waktu ada nubuatan tentang waktu, yaitu 2300 petang dan pagi, atau 2300 hari, yang di dalam nubuatan seperti ini menggambarkan satu hari sama dengan satu tahun, menurut Yeskiel 4 ayat yang ke-6. Dalam nubuatan itu, karena dia tidak memahaminya, maka kitab Daniel tidak ditutup di sana. Pada waktu kitab Daniel berkelanjutan, dia masih mendapatkan penglihatan lagi. Penglihatannya tidak selesai di Daniel pasal yang ke-8. Mengapa? Karena dia harus diberitahukan penjelasan yang lebih lagi oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel tentang apa yang ia lihat, apa yang dimaksudkan dengan 2300 petang dan pagi itu. Nah, pasal yang ke-9 ini diberikan atau mencatat keterangan yang diberikan kepada Daniel tentang 2300 petang dan pagi. Dan pada waktu diberitakan tentang makna daripada ayat ini, maka ayat yang ke-24 mengatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Oh, ini ada waktu yang baru lagi. 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Apakah ini nubuatan yang baru? Tidak. Ini nubuatan waktu yang adalah merupakan bahagian dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Mengapa? Karena waktu Daniel mendapatkan penglihatan itu, dia tidak tahu, dia bingung. Malaikat Gabriel datang menerangkan kepadanya, berjanji menerangkan tentang penglihatan itu, tetapi dia mulai dengan nubuatan 70 kali 7 masa atau 70 kali 7 hari, 70 minggu, yaitu 490 hari atau tahun, bukan nubuatan yang terlepas sendiri tanpa ada kaitan apa-apa dengan nubuatan 2300 petang dan pagi, tapi ini adalah bahagian daripadanya. Jadi dilanjutkanlah keterangan itu sampai di akhir dari pasal yang ke-9. Dengan demikian, kesimpulan sementara boleh kita katakan pada waktu Tuhan Allah memberikan nubuatan tentang waktu kepada Daniel, ia tidak berhenti di sana, tetapi ia akan melanjutkan menerangkan kepada Daniel tentang nubuatan waktu yang lain yang ada kaitannya dengan nubuatan waktu sebelumnya, yaitu 2300 petang dan pagi yang ia sudah sampaikan kepada Daniel. Sekarang, apa kaitannya dengan Daniel pasal yang ke-12? Daniel pasal yang ke-12 menyebutkan juga tentang waktu yang baru, sama seperti Daniel pasal yang ke-9 menyebutkan waktu yang baru, yaitu 70 kali 7 hari atau 70 minggu.
490 hari atau tahun. Tetapi itu adalah bahagian dari nubuatan yang sebelumnya. Di dalam Daniel pasal yang ke-12, oleh karena setelah pasal yang ke-12 ayat 11 dan ayat 12, setelah menyebutkan tentang 1290 hari dan 1335 hari, tidak ada Daniel pasal yang ke-13 untuk menerangkan kepada Daniel tentang waktu tersebut, maka boleh kita katakan kedua bilangan waktu atau petunjuk waktu itu bukanlah menunjuk kepada sebuah nubuatan waktu yang lain yang tidak ada kaitannya dengan 2300 petang dan pagi. Tetapi ini adalah bahagian dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi 2300 petang dan pagi dijelaskan di situ di dalam kurun waktu itu ada kurun waktu 490 tahun. Tadi dalam Daniel 9:24. Dalam kurun waktu itu ada juga waktu 1290 hari. Dalam kurun waktu itu ada juga waktu 1335 hari. Bahkan ada satu lagi kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, ada juga di sana 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang kalau dihitung atau dikonversi ke hari itu sama dengan 1260 hari atau tahun. Itu pun bukan menunjuk kepada suatu nubuatan waktu yang tidak ada kaitannya dengan 2300 petang dan pagi. Sehingga kerangka nubuatan waktu yang ada di dalam kitab Daniel, nubuatan waktu yang paling panjang yang merupakan kerangka dari semua nubuatan waktu yang lainnya adalah nubuatan waktu yang ada di Daniel 8 ayat 13, yaitu 2300 petang dan pagi atau hari. Semua nubuatan waktu yang lain, entah itu 490 hari atau tahun, atau itu 1260 hari atau tahun, atau itu 1290 hari atau tahun, atau itu 1335 hari atau tahun, semua itu ada di dalam kurun waktu 2300 petang dan pagi tersebut. Bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Semuanya ada di dalam kurun waktu tersebut. Ini kita lihat dari cara kitab Daniel ditulis dan bagaimana Tuhan Allah menyingkapkan penjelasan-penjelasan tentang waktu tersebut. Mengapa saya menekankan bahwa semua itu ada dalam kurun waktu 2300 petang dan pagi? Karena ada yang berusaha menggunakan Daniel 12 ayat 11 dan ayat yang ke-12 untuk mengatakan bahwa ini bukanlah nubuatan hari sama dengan tahun, tapi ini nubuatan betul-betul tentang hari. Jadi 1290 hari, 24 jam kali 24 jam, 1335 hari, bukan tahun. Mereka katakan itu hari yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka mau untuk mengkaitkan itu dengan peristiwa akhir zaman, bahkan jauh setelah akhir dari 2300 petang dan pagi itu. Mereka mau katakan bahwa ini adalah petunjuk bahwa kita bisa mengetahui saat-saat terakhir, bahkan jika mungkin mengetahui tahun kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi bukan begitu cara membaca kitab Daniel. Karena kita harus konsisten. Seandainya ini adalah nubuatan waktu yang baru di luar 2300 petang dan pagi, maka sebagaimana Tuhan memberikan penjelasan tentang 2300 petang dan pagi, ia pun tidak akan berhenti memberikan penglihatan itu cukup di dalam Daniel pasal yang ke-12 tersebut. Tetapi tentu akan ada penjelasannya. Jadi kurang lebih demikian. Terima kasih.